Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan perkembangan IT pada alat komunikasi dan informasi dalam bidang ilmu komunikasi, manajemen, dan teknik mesin. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siona Geraldine Ditanot dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nama saya Abdiel dari Prodi Teknik Mesin. Kenalkan, nama saya Maria Angelia, saya dari Program Studi Manajemen. Perkembangan IT pada alat komunikasi dan informasi dari masa ke masa. Pada masa prasejarah atau zaman dahulu, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk membagikan informasi atau komunikasi dan pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Pertama, dinding goa. Dahulu mereka menggambarkan dan memberikan informasi yang ingin mereka sampaikan melalui dinding goa. Selanjutnya, dengusan dan isyarat tangan. Dulu kemampuan awal berkomunikasi mereka hanya dengan bentuk suara dengusan dan isyarat tangan. Lalu perkembangan pun terjadi pada masa prasejarah ini. Contohnya kentongan dan trompet yang terbuat dari tanduk binatang. Mereka menciptakan dan menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan digunakan sebagai isyarat. Selanjutnya, daun lontar dan prasasti. Media yang digunakan untuk menulis pada zaman ini adalah daun lontar dan prasasti. Sebagai sarana komunikasi dan membagikan informasi, mereka menuliskannya di sini. Selanjutnya, asap. Pada masa ini juga menggunakan isyarat asap sebagai pemberi peringatan terhadap bahaya. Masuk pada masa sejarah, mulailah muncul telepon kaleng untuk membagikan informasi yang jarak komunikasinya 5-10 meter saja. Dan kemudian surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi. Lalu ada juga telegraf yang merupakan alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk menerima sinyal sesuai kode. Selanjutnya muncul surat kabar atau koran sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Selanjutnya masuk pada masa modern. Perkembangan IT berkembang semakin pesat dari zaman sebelumnya. Kemudian muncullah radio, berguna untuk menerima dan menyampaikan pesan berupa suara. Lalu mulai lagi dengan kemunculan televisi. Hampir sama dengan koran, tetapi televisi lebih jelas dalam menyampaikan berita ataupun informasi secara massal. Selanjutnya, komputer atau laptop merupakan salah satu contoh alat komunikasi zaman sekarang yang sudah menjadi kebutuhan pokok. Bahkan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, laptop juga digunakan sebagai alat penunjang kehidupan manusia, seperti pekerjaan kantoran, guru, ataupun mahasiswa. Kemudian smartphone, di mana telepon zaman dahulu dan sekarang sangatlah berbeda. Dulu handphone hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja, tetapi sekarang perkembangan teknologi pada handphone semakin meningkat. Handphone bisa dipakai untuk apa saja seperti video call dan juga mudah membagikan informasi dari dan ke luar negeri. Selanjutnya mulai berkembang adanya internet yang dapat menghubungkan setiap orang di penjuru dunia. Kita bisa mencari apa saja dengan handphone ataupun laptop karena adanya internet. Dengan adanya perkembangan IT, manusia dapat berkomunikasi dengan menggunakan berbagai sosial media dan serta aplikasi yang memudahkan dalam membagikan informasi, komunikasi, dan berjualan online walaupun dalam jarak jauh. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan alat komunikasi dan informasi pada perkembangan IT dari masa ke masa. Kelebihan alat komunikasi dan informasi pada zaman dahulu. Yang pertama, bisa didapatkan dengan harga yang murah. Yang kedua, bisa dibuat sendiri dan cara pembuatannya sederhana. Yang ketiga, tidak berdampak negatif pada kesehatan. Kelemahan alat komunikasi dan informasi pada zaman dahulu.
Pertama, jarak jangkauannya saat berkomunikasi terbatas dan proses penyampaian informasi menjadi lambat. Kedua, sulit dibawa kemana-mana. Ketiga, informasi sulit disimpan. Selanjutnya, kelebihan alat komunikasi dan informasi pada zaman modern. Pertama, mudah dibawa dan dapat menjangkau jarak yang dekat maupun jauh. Kedua, penyampaian informasi sangat cepat. Dan yang ketiga, praktis dan canggih. Kemudian, kekurangan alat komunikasi dan informasi pada zaman modern. Pertama, harganya yang cukup mahal. Kedua, bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Dan yang ketiga, jika rusak, sulit diperbaiki dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih hubungan atau dampak perkembangan IT pada alat komunikasi dan informasi dalam bidang ilmu komunikasi, manajemen, dan teknik mesin. Pertama, dalam bidang ilmu komunikasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat sangat berpengaruh dalam dunia komunikasi. Perkembangan teknologi informasi di dunia komunikasi sebenarnya sudah lama dirasakan publik, bahkan terus mengalami kemajuan. Perkembangan teknologi telah meningkatkan gaya hidup masyarakat, dan juga ini yang membuat manusia terdorong untuk dapat mempermudah cara berkomunikasi dan membagikan atau mengetahui informasi secara mudah. Membagikan dan mendapatkan informasi dengan cepat yang dahulu hanya bisa melalui surat kabar, tetapi sekarang sudah bisa di berbagai sosial media, televisi, ataupun YouTube yang terhubung internet hanya dengan men-searching yang kita butuhkan. Perkembangan IT juga memudahkan komunikasi dan mempercepat komunikasi. Kini setiap orang dengan bantuan teknologi dapat berkomunikasi dalam waktu yang cepat dan juga tanpa ada batasan jarak. Ketika menggunakan internet, kita mungkin melakukan komunikasi berbasis internet untuk menghubungi keluarga, teman, ataupun dalam komunikasi mengenai pekerjaan. Kita bisa melakukan komunikasi dengan berbagai cara, baik itu melalui email, WhatsApp, ataupun video call pada alat komunikasi zaman sekarang yang tersambung oleh internet. Dengan perkembangannya IT, komunikasi zaman sekarang menjadi lebih efisien daripada zaman dahulu. Yang kedua, dalam bidang manajemen. Dengan adanya perkembangan IT pada alat komunikasi, sangat membantu dalam mengembangkan sebuah bisnis. Melalui alat komunikasi ini dapat memberikan kita pengetahuan dan juga sebagai sumber informasi. Dengan adanya handphone, komputer, atau laptop yang tersambung dengan internet, kita dapat memperoleh berbagai macam informasi. Semakin banyak pengetahuan atau informasi yang kita peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang kita kelola. Selain itu, kita juga dapat dengan mudah mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor bisnis kita. Alat komunikasi merupakan hal penting yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Selama bertahun-tahun, alat komunikasi berkembang yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi melalui sistem chat, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice over internet protocol, dan lainnya. Selain sebagai sumber pengetahuan dan informasi serta media komunikasi, alat komunikasi seperti handphone atau laptop juga berguna untuk manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada handphone, laptop, atau komputer. Yang ketiga, dalam bidang teknik mesin. Dengan adanya perkembangan IT, beberapa tahun lalu, para programmer mungkin masih menggunakan Visual Basic, Delphi, Visual C++, dan berbagai bahasa program lain yang menggunakan orientasi objek. Namun saat ini, programmer sudah beralih ke program berbasis internet. Perubahan yang pesat dalam dunia teknologi informasi turut membawa pengaruh yang besar pada bidang-bidang yang diimplementasikan, termasuk dunia industri. Di bidang industri, teknologi ini sangat membantu dalam pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi teknologi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasinya.
Ia tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras, bahasa program, atau data konstruksi. Di bidang industri ini juga, komputer telah digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi, misalnya komputer numerical control, pengawasan numerik atau perhitungan, computer aided manufacture, computer aided design, yaitu industri untuk merancang bentuk atau desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri atau pabrik. Misalkan sebuah mesin serbaguna dalam industri logam, yang mana dapat kita jumpai berbagai produk industri logam yang bervariasi, namun secara manual akan sangat sulit dikerjakan. Banyak pula industri garmen yang dilengkapi dengan kendali komputer. Misalnya melakukan pewarnaan, membuat bordir, dan sebagainya.